Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu metabolisme pathway ya dari seluruh nutrien. Pada dasarnya apa yang kita makan itu sumbernya, misalkan kita makan hari ini kita makan soto nih. Makan soto berarti nasi itu adalah sumber karbohidratnya, kemudian daging ayamnya itu adalah protein, kemudian misalkan di dalam soto tersebut itu ada apa itu kayak gaji kulit ya, itu masuk ke dalam lemak. Jadi jika misalkan daging ayam itu masuk ke pencernaan, maka nanti dia akan dipecah-pecah menjadi bagian yang terkecil, yaitu adalah asam amino. Sedangkan kalau karbohidrat dipecah-pecah menjadi kecil, itu menjadi glukosa. Sedangkan kalau lemak ya, lemak itu adalah susunannya adalah trigliserida, dipecah-pecah akan menjadi yaitu monogliserida dan asam lemak. Mengapa sih apa yang kita makan itu perlu kita cerna? Karena tidak mungkin di dalam tubuh kita itu misalkan kita makan nasi, langsung kita makan terus tanpa ada pengunyahan dan lain sebagainya, langsung penyerapannya dalam berupa nasi, tentu jelas tidak bisa. Jadi tubuh itu baru bisa penyerapannya itu lokasinya di duodenum, atau kalau SMA dulu kita kenal dengan usus 12 jari ya, itu ukurannya itu kecil-kecil ya, ukurannya itu kecil karena apa, bentuknya itu pada permukaan duodenum bentuknya itu seperti fili-fili, seperti itu, dia berupa fili-fili, sehingga apa yang kemudian ditarik dalam ukuran molekul-molekul yang sangat kecil. Oleh karena itu baru ketika semuanya molekul-molekulnya sudah kecil, akhirnya apa, diabsorpsi di dalam tubuh, baru nanti masuk diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian ke hati, edarkan lagi, kemudian balik lagi ke hati, kemudian sisanya baru setelah itu akan dibuang, bisa lewat urin, lewat feses ya. Kenapa harus ke hati? Endingnya karena hati ini adalah filtering untuk segala macam senyawa yang dikira itu adalah sifatnya toksik ya. Jadi penawar racun itu ada di hati, tetapi ada toleransinya juga ya. Hati itu pasti ada batas kemampuan. Jika lama kelamaan misalkan apa yang kita makan itu adalah bersifat toksik, otomatis akan terjadi kerusakan juga di hati. Oke, kita kembali lagi ke topik. Misalkan penyerapan di dalam tubuh, jika yang kita makan adalah asam amino, dia fungsinya adalah sebagai apa? Asam amino ini jika dulu dikenal sebagai fungsi makanan protein, dia adalah sumber pembangun. Jadi asam amino di sini itu digunakan untuk apa? Asam amino di sini adalah untuk body protein ya, baik itu struktural maupun menghasilkan sekresi produk, misalkan seperti hormon. Nah, zat sisanya berupa apa? Zat sisanya itu berupa urea. Urea ini biasanya kita keluarkan lewat pipis ya. Kemudian kalau glukosa ini digunakan untuk apa? Glukosa itu pada dasarnya adalah bahan bakar untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu glukosa fungsinya adalah untuk menghasilkan ATP. Tetapi jika glukosa di dalam darah itu meningkat, sebenarnya kita bisa merubah menjadi tapi kalau misalkan glukosa ini jika dia kondisinya ini berlebihan di dalam tubuh, maka bisa disimpan dalam bentuk glikogen, yaitu penyimpanannya ada di mana, di hati dan di otot. Sedangkan kalau asam lemak ini jika tidak digunakan, ini nanti dia akan nanti disimpan di jaringan adiposa ya. Jaringan adiposa ini lokasinya bervariasi di dalam tubuh, biasanya tergantung dari keturunannya.
ada yang kadang ada yang di pipi, ada yang di pantat, kemudian ada di paha dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda setiap orang, tetapi pada dasarnya adalah penyimpanannya itu hampir ada di seluruh tubuh, terutama di bawah kulit kita. Asam lemak ini merupakan cadangan terbesar di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika kadar glikogen di dalam tubuh itu habis, maka yang diambil adalah asam lemak, dipecah, akhirnya dibuat untuk menghasilkan energi. Oke, untuk asam amino dan asam lemak nanti akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, klasifikasi karbohidrat itu pada dasarnya ini ada 4, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu adalah glukosa karena dia hanya satu, ya, dia strukturnya itu yang paling kecil di antara macam-macam karbohidrat yang lain. Makanya yang paling kecil itu apa? Glukosa. Oleh karena itu tubuh atau sel di dalam tubuh itu penyerapannya dalam bentuk glukosa. Kemudian ada disakarida. Disakarida di sini itu contohnya itu ada maltosa, sukrosa, laktosa. Contoh maltosa di sini dia tersusun atas 2 glukosa. Sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktosa itu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Kemudian selanjutnya adalah ada oligosakarida. Oligosakarida itu jika dia memiliki 3 sampai 10 monosakarida. Nah, di sini contohnya adalah dextrose, ya. Kemudian ada polisakarida. Polisakarida itu jika dia lebih dari 10 monosakarida. Contohnya adalah amilum, ini pada tumbuhan, jika glikogen itu pada hewan dan manusia. Kemudian selulosa ini juga terdapat pada tumbuhan juga. Nah, ini adalah struktur dari karbohidrat, yaitu yang pertama adalah ada monosakarida atau glukosa, ya, seperti ini cuman ada satu saja. Kemudian ini adalah disakarida, ini contohnya adalah sukrosa, ya, sedangkan ini adalah polisakarida. Jadi berjejer-jejer sekitar, polisakarida kan lebih dari 10, berarti ini ada 10. Itu satu senyawanya itu terdiri dari kompleks sukrosa 10 atau lebih, sekitar 10 lebih, ya. Kalau oligosakarida itu kan 3 sampai 10. Kemudian ini adalah fungsi karbohidrat. Yang pertama adalah menyediakan energi. Jelas, ya, karena saya bilang bahwasanya karbohidrat yang nanti dipecah menjadi glukosa, yang mana glukosa itu dianalogikan seperti bensin, ya. Kita anggap dia adalah sebagai bensin untuk menghasilkan energi. Energinya itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari kita, ya, untuk aktivitas gerak kita, untuk kehidupan sel kita agar tetap berjalan, ya, dan lain sebagainya. Jadi segala yang ada di dalam tubuh kita itu kuncinya itu memang untuk menghasilkan energi itu adalah di glukosa. Kemudian yang kedua, mengatur metabolisme lemak dan protein. Mengapa di sini juga mengatur metabolisme lemak dan protein? Pada dasarnya jika di dalam tubuh kita itu kekurangan karbohidrat, pasti yang akan diambil selanjutnya adalah lemak. Jika cadangan lemak di dalam tubuh itu habis untuk menghasilkan energi, maka proteinlah yang kita gunakan untuk menghasilkan energi. Itulah kenapa misalkan saya kasih contoh seperti ini, ya. Misalkan ada seseorang yang dia naik kapal, kemudian kapalnya tenggelam, kemudian akhirnya dia dia selamat, dia adalah korban selamat, kemudian dia berusaha hidup dengan mengapung, padahal awalnya itu beratnya 100 kg. Lah, selama berhari-hari dia berusaha bertahan hidup, ya. Selama berhari-hari dia berusaha untuk bertahan hidup, kemudian
uh, akhirnya apa, hanya yang ada di sekitarnya kan hanya air laut, akhirnya dia cuma minum air laut saja ya, karena tidak karena tidak ada makanan. Kemudian baru ada tim rescue ya yang menolong, ternyata pada hari keempat setelah ditimbang ternyata dari 100 kg menjadi 50 gram. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya cadangan lemak ya, awalnya cadangan lemak yang diambil, baru setelah itu adalah proteinnya yang digunakan untuk kebutuhan aktivitas selnya agar tetap hidup. Kemudian yang ketiga ada sumber energi khusus untuk sistem saraf pusat. Mengapa? Sumber energi khusus untuk sistem saraf pusat ini coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Otak ya, di wilayah kepala, apakah terutama di wilayah otak, apakah ada ototnya? Jelas tidak kan? Ketika kalian membuka tempurung kepala seorang manusia, itu tidak ada otot sama sekali ya, sehingga kenapa, apa buktinya kalau tidak ada otot? Di dalam otak kita itu tidak ada gerakan-gerakan, yang ada adalah otot di wajah, sehingga kita bisa ngomong, bisa tersenyum, kemudian